Dan dengan adanya pedoman ini, kami berharap dari sisi masyarakat sipil ini menjadi juga pelindung bagi pembela lingkungan karena ada perlindungan di dalamnya. Dan disitulah kemudian kami melihat strategisnya pedoman ini. Dan karena itu kami berterima kasih sekali kepada Kejaksaan dan tim di Kejaksaan yang sangat intens membangun pedoman ini. Dan kemudian juga kami melihat betul bagaimana juga kebutuhan ini diperlukan di lingkup Kejaksaan dan berharap ini kemudian menjadi pintu yang sangat segar untuk pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Concern khusus kami, Kejaksaan Republik Indonesia, terhadap isu-isu yang berkaitan dengan akses keadilan, utamanya yang kaitan dengan lingkungan hidup. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih, kenapa baru pedoman, Pak? Kalau nunggu kerja, waktunya agak panjang. Padahal ini sesuatu yang tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Jadi kita menganggap dengan pedoman pun, kami yakin jaksa-jaksa di wilayah pasti sudah dapat memahami betapa pentingnya isu lingkungan hidup, ya, pencegahan, pemeliharaan dan pelindungan lingkungan hidup, utamanya dalam konteks anti-SLAPP. Semoga dengan peluncuran ini suatu awal kerja yang baik. Sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya. Pak Jampidum ini sangat concern tentang isu-isu ini dan kita pun bergerak dengan sangat cepat. Tadi Mas Otak sampai kagum kok cepat banget, betul. Sekarang Kejaksaan lebih cepat merespon isu-isu penting nasional maupun internasional. Semoga niat baik kita mendapatkan dukungan dari kita semua serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kami luncurkan. Pedoman nomor 8 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana bidang pelindungan pengelolaan lingkungan hidup telah secara resmi diluncurkan oleh Bapak Wakil Jaksa Agung. Sebagaimana diketahui, salah satu permasalahan terbesar umat manusia di era saat ini adalah degradasi lingkungan hidup yang berujung pada krisis iklim. Salah satu penyebab utama dari gejala tersebut adalah tereksploitasinya sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan perlindungan dan kelanjutan terhadap lingkungan hidup tersebut. Tidak heran kalau faktanya pada tahun 2017 deforestasi hutan Indonesia sudah mencapai 480.000 hektar. Ditambah lagi emisi yang dihasilkan karena kerusakan lahan gambut. Keadaan itu menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan multidimensi yang melibatkan berbagai aspek. Beragam upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, termasuk melalui penerapan tata kelola yang baik, ternyata tidak cukup efektif untuk melakukan penegakan hukum kalau tidak disertai dengan tindakan nyata untuk memulihkan lingkungan hidup yang terlanjur rusak akibat tindak pidana lingkungan hidup. Pemberlakuan pedoman 8 tahun 2022 ini diharapkan menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan oleh para jaksa di seluruh Indonesia dalam melakukan penanganan penegakan hukum dalam konteks perkara lingkungan hidup, sehingga perkara tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya meningkatkan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas dan juga lebih penting dan yang lebih penting mampu memberikan akses keadilan bagi masyarakat antar generasi dan lingkungan hidup itu sendiri. Dengan disahkannya pedoman 8 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan menjadi langkah progresif dalam perbaikan tata kelola penanganan perkara tindak pidana di Kejaksaan.